Download aplikasi Noise di App Store dan Play Store. Download sekarang. 3 opini terhadap 3 berita di dalam satu meja. Selamat datang di Ruang 28. Halo para noiser dan Kania Mania. Bagus. Bagus. Langsung. Saya sebagai Dewan Pembina di sini dan Wakil Dewan Pembina juga ada ya. Ya. Saya Kania. Silakan perkenalkan diri. Saya Wakil Dewan Pembina Kania Mania Iya. dan juga Panglima Noiser Iya. ya. Iya. Muhammad Al-Katiri. Ya. Silakan. Anda tetap Satu orang lagi. noise. Saya Panelis. sebagai orang biasa di sini. Saya Gilang Baskara. Saya bukan perwakilan mana-mana. Bukan alma mater nggak alma? Enggak. Saya Mamat juga enggak. Enggak ya? Bawa senjata kemarin dia ke panggung. Anjing. Oh iya. Di stand up fest. Di sana Pes. Bawa handgun gila banget. Mat. Kok Nggak bisa kayak gitu lolos ya? caranya, Mat. Enggak palsu, orang buat materi doang. Oh lo palsu berat gitu. Aku pegang berat. Ya, timah juga berat, besi juga berat. Ya kan nggak tahu. Iya kan nggak ada itu. Coba dari mana dapetnya? Ada. Tuh. Ya, Oh itu Muhammad Gun Shop ya? iya. Enggak. Kalau itu bohongan kan bisa bilang dari toko mainan atau apa. Iya, emang dari ini tempat-tempat mainan. Tapi Ya tapi itu palsu. Palsu itu. soalnya kayak beneran banget, Kayak Mat. ada jenderal yang banting jam dia bilang palsu kan. Iya. Oh iya benar. Iya. Palsu Padahal ini. asli. Padahal asli banget. Ini tiba-tiba ada suara ya? Rolex. Iya. Iya jadi di episode kali ini saya Kania akan memimpin sidang ya kembali Yes. lagi. Oh, iya, Bu. Ini Silakan, Bu. lagi-lagi ya berbasis meritokrasi sebetulnya karena biasanya kalau saya mimpin lebih terstruktur ya alur pembicaraannya. Iya. Oke. Dan kita kedatangan tamu hari Ya. ini ada Bang Fahri Hamzah. Wes. Ini kedua kalinya ya Bang ya ada di podcast ini. Ya, yang noise kedua ya. Kedua Iya. betul. Kita terakhir sama Bang Fahri itu udah setahun loh beda. Masih kantor Dan masih Jeruk studio Purut. lama Iya, masih. makanya studionya Kantornya belum juga di kantor sini. lama. Masih di Jeruk Purut. Iya. Luar biasa. Kita ruang 28 udah 2 tahunan berarti nih. Belum dong. Belum. Menuju 2 tahun. Menuju 2 tahun. Gak keras ya 2 tahun ketemu orang kayak begini. Astaga. Gak bosan. Tadi karena podcast kita loh, Nos bisa punya kantor bagus gitu. Oh, Iya Bang, jangan lupa Bang. Ini podcast terbaik ini. Kalau ini. Luar biasa. Karena jalur masuk proyek-proyek politik ke Noise lewat ruang 28 doang. Gak ada lagi blockingan politik. Iya, Coba di iya. sini. Oke, kita akan coba overview dulu ya topik-topiknya apa aja nih hari ini akan kita diskusikan bareng Bang Fahri. Mungkin boleh dari Mamat dulu. Oke, kalau saya ingin membahas soal bersama Bang Fahri ya, ingin membahas soal tentang oposisi di negara ini. Yang makin lama makin tidak ada, makin DPR itu bertindak sebagai koalisi. Oke. Dan apa sistem yang harus kita ubah nih di dalam DPR itu sendiri sehingga tidak ada lagi ini mendukung pemerintah, ini oposisi. Semuanya harus menjadi oposisi. Apa yang harus dirubah? Karena sejatinya menurut saya ya DPR itu ya oposisi. Oposisi, ya. Tidak ada sistem koalisi di dalamnya. Tidak ada lagi poster-poster caleg yang saya DPR-nya, dia presidenku. Lah gimana? Oh, legislatif sama birokrat sama eksekutif eksekutif. jadi satu nih. Iya, Nggak iya. bisa. Iya. Nah, itu apa yang harus kita Bang rubah Fahri dan kita share, tanya ke Bang Fahri. pandangannya soal ini. Oke. Lanjut, Gilang. Oke, kalau saya ingin membahas soal kenapa kayaknya kok kalau bapaknya atau orang tuanya di partai atau punya partai, kok anaknya kayaknya harus di partai itu juga gitu. Bapaknya pidato, anaknya ikut pidato, ikutan. Walaupun nggak bagus-bagus amat pidatonya. Tapi paling nggak Saya nggak ngomong gesturnya sama sama. siapa. Hah? Tapi paling nggak gesturnya sama. Gesturnya sama, cuma sorry nih intonasi kurang jelas. Ya, lo kan saya kan sebagai stand up Iya, comedian iya, kan oke, juga oke. delivery ngomong di Iya, panggung iya, pakai iya. mic, jadi Dia tahu lah. latihan intonasi juga Bang. Jadi soalnya tahu kalau lah Gilang soal ini delivery, kan. soal Iya. mic ini Iya. kok kayaknya nggak jelas kok bisa disuruh ngomong ya depan gitu. Ya. Karena nggak ada bakat lain, Mas. Oke. Jadi punya orang tua yang punya partai itu termasuk bakat ya? Iya, nggak ada bakat lain lagi. Bakatmu apa? Ya orang tua saya di partai. Iya. Gitu. Itu bakat. Itu Iya, bakat. udah nggak ada Ya. bakat lain lagi. Iya, iya. Ya, maksudnya Oke. apakah Ya, harus selalu terkait seperti itu? kaderisasi lah ya, Apakah kaderisasi selalu seperti itu parpol kalau ya. orang tuanya punya atau ketua umum atau apa di partai, anaknya juga harus di partai itu atau anaknya juga harus di gadang-gadang ikutan di depan, ikutan ngomong atau emang nggak bisa anaknya yang lain aja kerjanya gitu tenang-tenang hidupnya atau masuk partai lain gitu misalkan. Atau kerja di asuransi ya, sebar-sebar brosur jadi Mas. Ya kan agent. udah biasa kampanye kan, ini bakat itu dipakai Iya, sebar asuransi. iya kaderisasi apakah harus selalu
sanak saudara gitu atau gimana Ya. di Oke. partai. Itu aja ya. Iya, Gilang iya, nanti iya, isunya itu. ya. Oke, nanti Itu. kita tanya ya. Berarti pandangan Bang Faris putar kaderisasi parpol lah itu ya topik keduanya. Nah, yang terakhir kalau yang dari aku Bang paling nanti mau nanya tentang ini. Kan Bang Faris tuh suka punya apa ya, ide-ide besar tentang sistem di negara itu sebenarnya gimana sih yang idealnya lah gitu atau yang bisa lebih baik dari yang kita punya sekarang, terutama mungkin terkait dengan eksekutif legislatifnya ini gitu kan. Ya. Kalau misalnya nanti Bang Fahri mau ngomong juga sampai ke arah pemilunya juga boleh sih. Kan kemarin sebenarnya sudah ada beberapa diskursus ya, kayak misalnya terkait proporsional terbuka tertutup, kemudian kayak misalnya apakah kita harus kembali ke model MPR yang memilih dan seterusnya gitu. Nah, mungkin nanti Bang Fahri bisa sharing itu. Payung topiknya inilah restrukturisasi gitu politik di Indonesia, kira-kira bagusnya seperti apa. Oke. Itu aja overview-nya. Ya. Kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Dari topiknya Gilang dulu. Oh, oke. Oke, kita bicara kaderisasi dulu. Nah, itu tadi Bang, soal kaderisasi. Ini caleg semua nggak ini bukan ya? Bukan, Oh, bukan. Bukan, Bang. Tenang, tenang. Aman. Kami calon jaksa agung, Bang. Bang Kok Fahri, bisa? menurut Bang Fahri bagusnya kita nyalek nih, Bang? Nah, Atau bukan, gimana? maksudnya itu temanya terlalu berat. Itu temanya sebenarnya ini temanya calon anggota legislatif DPR pusat. Oh, gitu. Karena Kita topik-topik ini adalah topik perdebatan politik dalam rangka menyusun undang-undang atau bahkan dalam tahapan berikutnya dalam rangka mendesain amandemen konstitusi gitu loh. Ini topik-topik kita ini statusnya itu sebenarnya adalah perdebatan dari elit-elit nasional. Nah, terutama mungkin di legislatif atau calon presiden. Harusnya ini debat capres ini gitu loh. Oh, gitu ya. Kita udah sering sih kasih solusi buat capres. Nih air bersih gini, ini soal Bensin, sampah bensin begini, gini, subsidi bensin gini. begini, jalanan Iya. begini udah sering ya. gitu, Bang. Jadi, Iya. tapi kami ngelihat Bang Fahri maksudnya sebagai pemimpin partai juga, maksudnya membuat partai. Jadi, ya kami lihat pantas lah ya Bang Fahri di posisi untuk membicarakan benar-benar Iya. Nah, pada saya level sih itu. pantas aja karena Maksudnya sudah sesuai dengan Dan wewenang dan tanggung memang jawab itu kan juga. kerinduan kita bahwa sebenarnya percakapan seperti ini sebenarnya adalah pendahuluan bagi pengertian rakyat tentang yang berbicara kan. Masalahnya kan gini. Kalau Gilang, Mamat, Kania itu bicara tentang soal-soal ideal kayak begini, kan rakyat tidak punya kompensasi untuk suatu hari mencari Anda di kotak suara. Gitu loh. Kan harusnya kan habis podcast kayak gini, wah, saya cari Gilang nih di mana dia milih gitu kan. Di mana dia daerah pemilihannya. Saya mau nyoblos dia karena pikirannya tentang itu bagus gitu loh. Iya. Nah, tapi ini kan dicari Papua nggak ketemu ya kan. Iya. Di Jawa Barat berapa mungkin Gilang nggak ketemu Iya, gitu. iya, benar. Kania juga di Sumatera Utara berapa kita nggak ketemu kan. Iya. Jadi Di kampungnya Opung. jadi Iya. nah itu problem apa namanya, bukan problem, itu maksud saya tingkat daripada percakapan kita menjelang pemilu ya kan, yang apa kurang dari sampai apa namanya sampai Februari Februari gitu itu 6 bulan sudah, tinggal 6 bulan. Iya, 6 bulan lagi. Terlalu Jadi, singkat. singkat tapi belum ada satupun anggota legislatif kita yang akan menjadi otomatis anggota MPR kita yang diselenggarakan perdebatannya mungkin. Nah mungkin inilah PR bagi Noise ke depan. Mungkin karena 6 bulan mereka bikin singkat. Kalau kita menang BPJS gratis gitu mungkin. Lebih singkat aja gitu. Karena sisa 6 bulan. Bukan, Mas. Kalau itu kan soal baliho. Oh iya. Kan Nah, kalau itu- di baliho ditulis panjang kan nggak mungkin. Iya. Ya, Iya makanya. termasuk Ini kayak jawaban begitu. kamu kemarin. Termasuk kayak begitu harusnya nih ya, kalau memang kita mau, kan mesti di-challenge tuh gagasan. Iya. Berani banget tuh orang. Iya. Berarti dia udah ngitung APBN kan. Oh. Iya. Dia udah ngerti uang masuk kita berapa, belanja negara berapa, dan berapa yang bisa dipakai untuk subsidi penyelenggaraan kesehatan gratis gitu. Iya. Itu angkanya tuh harus definitif, berbasis kepada proyeksi pendapatan negara dan APBN kita yang akan datang. Yang bersangkutan harusnya hadir di sini. Dia jangan bikin plang. Saya bikin pelang, saya bilang, saya kalau jadi presiden setahun korupsi hilang. Tapi pertama-tama, kalau semua capres mau berdebat dengan saya tentang itu, saya berani berdebat hari ini. Dan saya bisa buktikan kepada dia bahwa kalau saya jadi presiden, saya bisa selesaikan korupsi dalam setahun. Pertanyaannya presiden yang lain berani nggak?
Atau tadi yang legislatif lah, atau dia ketua partai kan yang bilang BPJS gratis. Hadir di sini, paparkan angkamu, mana angkamu. Jangan-jangan dia nggak tahu APBN sekarang berapa. Jangan-jangan dia nggak tahu komposisi pendapatan negara dari mana aja. Dia cuma ngomong begitu. Nah itu nggak boleh dibiarkan politisi mengeluarkan pernyataan yang tidak ada pertanggungjawaban teknisnya. Berbasis kepada data-data dan angka-angka yang akurat gitu. Makanya saya kira itu tadi kemewahan kita punya forum, mungkin boleh juga suatu hari kita mulai aja adu nih orang-orang nih gitu. Ya kalau dari kami Ruang 28 ya Bang ya pasti senang lah menerima kedatangan ya Orang-orang pihak kayak legislatif pihak-pihak itu. ya. Iya, iya. Tapi kan memang kadang ya nggak tahu gimana cara Sekarangnya menangnya. mereka kursinya ditambah aja Mat. Mungkin 10 sekali jalan kan. Aduh banyak banget. Suruh dia datang pakai baju berwarna baju partainya. Nah. Tanyain satu-satu, lu di situ, lu interogasi aja nih orang semua. Nanti Bang Ngapain Fahri kasih lu? tips ya gimana ngontaknya Boleh. ini Bang. Heeh. Iya, iya, iya. Oh ya supaya mau hadir gitu. Iya, supaya mau datang itu dia. Kadang-kadang mereka yang nolak juga sih. Iya. Iya. Ya Lagi tapi ada kami mau kampanye. lah, kami pasti mau gitu ya. Itu artinya memang ini orang akan ngadu akan ngadu logistik bukan ngadu gagasan gitu. Nah itu yang sebenarnya itu kecemasan saya ya. Tapi kembali ke topik kita tadi. Ya, kaderisasi. Kalau kita mulai dari isu soal kaderisasi dan nanti efeknya kepada keturunan anak dan sebagainya itu yang dianggap oleh orang sebagai politik dinasti. Sebenarnya ada problem besar di negara kita itu terkait dengan bagaimana sebuah partai politik itu hadir dan untuk apa dia hadir gitu. Karena itu yang pertanyaan mendasarnya dulu gitu. Kan kita kalau bicara kaderisasi ya memang dalam satu proses yang panjang harusnya partai politik itu karena kehadirannya mewakili satu gagasan, maka gagasannya harus ada orangnya. Dan orang itu harus dikader supaya dia mengamini, mengimani, dan menjalankan gagasan itu gitu loh. Dan apa nama gagasan itu, nanti dia harus bisa juru bicarai untuk ketika bertemu dengan rakyat, dia dikenal sebagai pemimpin dalam gagasan ini gitu, atau kader dalam gagasan ini. Nah kembalinya itu sebenarnya kembali ke krisis besar kita tentang lahirnya partai politik gitu. Karena lahirnya partai politik di tempat kita sekarang ini terpaksa hadir menyertai ketidaksempurnaan sistem politik itu sendiri. Gitu. Jadi tetap tidak sempurna ya. Terpaksa gitu loh. Jadi misalnya ada seorang mungkin dia sering dikecewakan oleh para politisi. Sementara dia konglomerat, dia suka nyumbang. Tapi sumbangannya itu dianggap nggak real karena akhirnya dia dikecewakan lah politisinya tidak deliver. Akhirnya dia bilang sama perusahaannya, kita bikin partai, cabang-cabangnya itu dipimpin oleh kepala-kepala cabang perusahaannya, berdiri itu partai politik. Pertanyaannya apa gagasannya? Kita nggak bisa elaborasi. Sebab si inisiator sendiri sebenarnya tidak pernah nulis buku, tidak pernah punya podcast seperti ini, tidak pernah didalami gagasannya. Apakah dia ngerti tentang Indonesia? Dia ngerti sejarahnya, dia ngerti sosiologinya, dia ngerti semua hal tentang negara yang kepada negara itu kekuatan ini akan menyusun kekuatan untuk memimpin gitu. Kan kita nggak punya hak membongkar. Sementara dia secara terus-menerus disebut sebagai inisiator dan pendiri bahkan menjadi ketua umumnya, tapi belum sempat kita mengecek sebenarnya ini apa sih idenya itu, buku apa yang dia tulis, manifestonya itu tentang apa sih gitu. Kadang-kadang nggak ada manifesto, hanya seperti itu gitu. Bagaimana Anda memikirkan kaderisasi dalam partai seperti itu, gitu kan bingung kita. Ini orang mau kita ajar berdagang karena ini pemimpinnya ini sebenarnya pengusaha atau pedagang gitu. Tidak ada kaderisasinya, pasti tidak mungkin. Karena kaderisasi itu rutenya adalah ada ideologinya, Ya. Ya. ya, Ada ada visinya dulu, doktrinnya, visi besarnya apa. ada bukunya, ada
manifestonya begitu. Lalu kemudian si ketua umum dan para inisiator ini sering mengungkapkan gagasan-gagasannya itu, barulah itu turun menjadi gagasan politiknya, menjadi program politiknya, dan bisa dibujuru bicarai kepada rakyat. Tapi kalau itu tidak pernah ada, bagaimana? Nggak ada kaderisasi. Karena Nggak nggak ada mungkin gagasan ada ya. kaderisasi. Akhirnya kerjaannya rekrut tokoh, Ya, rekrut A, rekrut B. rekrut orang populer, diongkosin. Lalu rakyatnya ya tidak dikasih gagasan. Kamu ke sana ya silaturahim, ketemu kiai cium tangan, Iya. ketemu ibu-ibu kamu kasih Iya. bingkisan. That's it. Ketemu penjual di pasar. Iya, itu nyumbang. Sering ya Mat ya di Papua kan? ya? Sering banget. Nggak hanya ini seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia nih. Iya. Jadi ketemu ibu-ibu kasih ini gitu kan, Iya. bagi-bagi hadiah, door Iya. prize dan sebagainya gitu. Beras dicap mukanya. Kayak gitu. Iya. Dicap muka. Iya kan beras kan ada mukanya dia biasanya, Bang. Iya, ada fotonya. Amplop aja ada, Iya. Bang, Di sekarang. berasnya itu ada fotonya. Bolak-balik tuh Iya, amplop. bolak-balik ada. Bang, tapi kalau Sambil ditulis pilih saya, Indonesia aman gitu. Tagline ya, serba tagline. Ya, Iya. ada juga saya lihat kemarin. Apa? Pilih saya dijamin masuk surga katanya. ada juga, ada Orang yang dalam seperti dia. itu. Udah Iya, ngasih iya, duit iya. masuk Dalam. surga lagi orang. Oh, iya. Bagaimana orang nggak milih coba? Jadi sebenarnya inilah yang saya kritik dari awal sebagai kegagalan partai politik. Tapi sebenarnya nanti harus ada, nanti kita bicara tentang rekonstruksi itu ya. Harus ada orang yang menyadari bahwa kalau dulu di zaman kerajaan ya, kekuasaan itu melekat pada darah. Oh iya. Karena itu nggak perlu difikirkan macam-macamnya gitu. Jadi Udah karena otomatis. birokrasi itu ada sendiri dia. Karena kan begini, birokrasi itu dia punya kesibukan rutin. Termasuk kaderisasi dan sebagainya. Itu ada karena birokrasi itu terlalu besar gitu. Dia punya kesibukan rutin. Yang kita persoalkan ini kan adalah kaderisasi politik. Pemimpin politiknya, karena pada dasarnya birokrasi itu adalah akibat daripada keputusan politik. A kata politisi, birokrasi kerjakan A, Eksekusi. gitu, eksekusinya. Nah, dulu di zaman kerajaan, ya raja itu turun kepada darahnya. Yang mungkin perlu difikirkan oleh di zaman-zaman itu adalah jangan sampai seorang putra mahkota atau raja nggak punya anak. Iya. Atau nggak punya anak laki-laki dalam Laki-laki. tradisi tertentu. Iya. Karena dianggap perempuan tidak bisa memimpin kerajaan. Itu saja kegelisahannya. Sampai-sampai muncul konspirasi, dia sudah menikah, istrinya tidak hamil, kemudian istrinya sampai disuruh tidur dengan orang lain untuk memanipulasi rajanya bahwa putra mahkotanya telah lahir gitu. Dan seterusnya lah, zaman dahulu begitu. Tapi sekarang kan beda situasinya, manusia tambah banyak, tidak bisa kita sederhanakan ya. Kerajaan-kerajaan yang ada juga kan sudah mau musnah semua. Karena problem ini kan dihadapi. Sultan Jogja aja kan bingung tuh karena gak punya anak laki-laki ya, dan seterusnya lah. Kalau Inggris malah orang udah bilang, sebagiannya mengatakan ongkos mahal nih buat kerajaan ini, sudah tidak diperlukan monarki ini, dan seterusnya lah. Ya kalau di negara-negara di Timur Tengah dan sebagainya itu masih jalan pakai mix system. Ya. Nah, di kita, di dalam sistem terbuka, dalam sistem demokrasi seperti kita, maka kaderisasi kepemimpinan itu harus didesain dalam satu kerangka bahwa partai politik itu lahir menawarkan gagasan untuk mewakili gagasan apa yang berkembang di masyarakat. Gagasan politik, gagasan ekonomi, gagasan sosial, keagamaan, dan sebagainya. Maka partai politik itu adalah lembaga pengetahuan sebenarnya. Pendidikan politik ya. Pendidikan, rekrutmen, ya kan, penyiapan. Jadi partai politik itu pada awalnya berdiri itu sebagai lembaga pengetahuan. Makanya dia didirikan oleh intelektual. Bukan oleh pengusaha ya. Tidak ada partai politik didirikan pengusaha. Partai politik itu kerjaannya intelektual. Bahkan nanti partai politik itu diinspirasi oleh filosof. Partai politik dengan partai komunis, ya kan, PKI di Indonesia, itu datang membawa gagasan komunisme. Komunisme itu pendiri dari ideologinya itu adalah
Karl Marx, ya kan, dan para pemikir-pemikir setelahnya, karena ada kecondongannya nanti menjadi kiri agak ke tengah, kiri agak ke kanan dan sebagainya. Itu pergumulan ideologinya kayak Spektrum, begitu. ya. Sampai sekarang orang mendirikan partai komunis itu dengan gagasan komunisme dan seterusnya gitu. Ada kaum nasionalis gitu yang percaya bahwa kebangsaan kita adalah segala-galanya. Lahirlah tokoh-tokoh besarnya di Indonesia itu, orang seperti Bung Karno mendirikan partai namanya PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Ada kelompok-kelompok sosialis gitu, seperti Syahrir dan kawan-kawan membuat PSI. Ada kelompok Islamis gitu. Inilah awal dan induk dari partai Islam di Indonesia, yaitu Pak Natsir. Berkumpul dan mengumpulkan orang dalam satu musyawarah, lahirlah Partai Masyumi gitu. Jadi ada ideologinya begitu. Nah, karena itu partai politik tempat kaderisasi. Makanya kalau kita lihat partai politik banyak orang pinternya. Iya. Banyak orang jagonya. Itu abah saya di kampung di Sumbawa bilang, waktu tokoh-tokoh Masyumi datang ke Sumbawa, ya, Bung Karno juga datang ke Sumbawa sebagai presiden dan orang PNI. Dia lihat pidato orang-orang itu. Itu dia lihat seperti malaikat itu lagi pidato itu. Kagum itu dengan gagasan-gagasan. Wah, hebat betul ini pemimpin ini, bicaranya itu. Kita belum pernah dengar ini gagasan ini gitu. Terpukau orang. Nah, itu adalah akibat bahwa partai politik adalah lembaga pemikiran. Didirikan oleh kaum intelektual. Ya. Maka kaderisasinya berjalan ke arah itu gitu loh. Nah, ini yang akhirnya tidak ada di kita. Sehingga sebenarnya soal dinasti dan sebagainya itu menjadi tidak masalah kalau ini selesai. Oh iya, kalau ini juga gitu loh. dia jalan aja. Gitu. Sekarang kan itu tidak selesai karena yang mau diwarisi apa, Iya. ya kan? Karena itu kan pewarisannya kemudian menjadi tidak wajar. Nah, tapi begini, dunia ini ya dan apapun itu diatur dengan dua cara. Gitu. Ini adalah istilahnya langit-langit pikirannya lah kira-kira gitu. Pertama, kalau tidak kita kelola dengan pengetahuan. Yang kedua, kita kelola dengan kekuasaan. Kekuasaan itu mungkin artinya pemaksaan. Gitu. Dua ini aja. Makanya kalau sebuah kekuasaan nanti atau kepemimpinan sangat didominasi oleh pemikiran, itu biasanya kepemimpinan itu halus, lembut, ya kan? Kebebasan kita terjaga. Gitu. Karena ya seperti kan ini kita ambil ini ilmunya tentang Tuhan ini ya. Tuhan kan dianggap memimpin dunia ini, mengelola dunia ini dengan pengetahuan. Makanya pengetahuan Tuhan itu disebutnya sunnatullah. Tapi orang menginterpretasi bahwa Tuhan juga memakai kekuasaan. Seperti dalam kitab suci dikatakan bahwa kalau satu masyarakat sudah berbuat zalim, Tuhan datangkan bencana. Jadi seperti Tuhan menggunakan pemaksaan untuk mengatakan kepada orang ini, saya juga punya kekuasaan. Pendulum inilah yang menyebabkan kemudian dunia ini dianggap masih dikelola oleh Tuhan. Karena dua instrumen itu masih ada dan berlaku begitu. Nah, kita ambil ekstrapolasi dari gagasan itu kepada negara, kepada keluarga, kepada perusahaan. Sama. Kalau negara itu didominasi oleh ide, gagasan gitu, yang memimpinnya adalah pikiran. Ini yang disebut dengan negara demokrasi sekarang ini. Karena rule by by law ya, atau rule of law gitu. Nanti kekuasaan yang otoriter itu disebutnya itu rule by law, hukum terlalu dominan, kira-kira begitu. Nah, kalau ke kanan, kekuasaan yang terlalu dominan, inilah yang terjadi. Pemerintahan menjadi otoriter, sedikit-sedikit tangkap, sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit penjara. Kayak gitulah gitu. Nah, pendulum ini sebenarnya lebih baik kalau semakin ke kiri tadi. Semakin memakai pengetahuan. Ya. Pemimpin itu bercakap-cakap kepada publiknya itu tidak dengan aura kekuasaan, tapi dengan pengetahuan, dengan hikmah, dengan gagasan gitu. Enak ngedengarnya. Dan itu menciptakan kedewasaan, pencerdasan. Kenapa kita memperjuangkan negara demokrasi? Karena kita percaya negara akan mengarah ke sana. Karena kalau negara otoriter,
tentara di mana-mana pegang senjata. Ya. Habis kita ngomong kayak begini, di luar kita diinterogasi. Kenapa kamu ngomong begitu? Kenapa kamu temenan sama Mamat? Kayak gitu-gitulah gitu. Ya, Mamat juga udah banyak nih offside-nya nih sebenarnya ini gitu Iya. kan. Iya. Makanya kita masih bersyukur adalah suasana demokrasi ini. Iya. Itulah yang menciptakan masyarakat dewasa. Kita acuannya itu aja, selama Mamat belum ditangkap berarti masih demokratis kita. Iya, kira-kira gitu. benar. Enak aja. Kalau Rocky nanti masuk, dia dianggap offside lah gitu. Iya. Artinya Mamat lebih jago lah menjaga itu rambu-rambu. Iya benar. Lebih jago damai. Jadi akarnya itu kalau kita berbicara tentang kaderisasi, lahirkan dinasti dan sebagainya itu, jadi tidak relevan. Nah, makanya saya Asalkan itunya berjalan asal tadi itu ya. berjalan. Tapi kan begini, Bang Fahri bicaranya selalu terlalu ideal, gitu, ya kan. Faktanya kan intelektualnya berserakan, sebagian sinis malah, ya kan. Ya dengan segala maaf kita, orang-orang seperti Rocky itu sebenarnya harusnya ada dalam partai politik kan. Tapi dia lihat partai politik kok kayak gini semua, akhirnya dia nggak mau gitu. Orang kayak Refli Harun, banyak lah yang ngisi-ngisi podcast jago-jago ini kan. Harusnya orang-orang itu intelektual yang membesarkan partai politik. Tapi kan orang juga tahu kekuasaan ini membuat bau partai politik itu busuk. Makanya sebenarnya kalau kaum intelektual semakin sedikit dalam partai politik, bau kekuasaan dari partai politik akan semakin kasar. Dan lihat aja, negara juga begitu. Kalau negara itu penguasanya itu banyak, ilmuwannya sedikit, dia akan semakin otoriter. Tapi kalau ilmuwannya tambah banyak, dan itu nanti adalah juga efek dari kebebasan akademik, kebebasan kampus, kebebasan media, itu negara semakin demokratis. Nah, antitesisnya orang sering berkarang begini. Di dunia ini dilihat sekarang pemimpin yang yang efektif tuh Vladimir Putin, Erdogan, Xi Jinping. Otak eksekutornya itu ada di eksekutif. Otak pengawas dan pengadilnya itu ada di judikatif. Otaknya kelihatan. Kalau otak-otaknya jabat tangan, gimana Bang? 3. Saya mesti hati-hati juga. Bang Fahri juga mesti hati-hati. Ya Bang. tiran juga dong jadi jawabnya kalau eksekutif yudikatif Ya, sama itu dia. legislatifnya. Dan nanti kita bicara tentang itu tadi. Iya. Makanya kenapa ini dipisah. Gitu, dalam sistem demokrasi ini dibuat independen. Legislatif independen, eksekutif independen, judicialnya juga independen. Supaya otak ini melakukan apa yang disebut dengan check and balances. Boleh jadi bagus kata kamu, tapi di sini bilang nggak bagus. Ya diadili. Ternyata ini memenangkan ini. Gitu. Rakyat juga demikian. Jadi ada pengadilan antara negara, disebutnya itu peradilan tata usaha negara. Ada juga peradilan perdata dan peradilan pidana, yaitu antara rakyat. Kalau antara rakyat dengan negara itu namanya pidana. Tapi kalau antara rakyat dengan rakyat itu namanya perdata gitu. Kan begitu anunya logikanya. Jadi ini lagi-lagi problem of system gitu. Problem kita di Indonesia ini kadang-kadang yang melihat gambar besarnya nggak ada. Akhirnya kita kayak pusing sendiri gitu. Karena tiap sekrup-sekrupnya itu masing-masing kecil-kecil, Iya. berjalan sendiri-sendiri gitu. Dan dia ya. nggak sadar bahwa dia bagian dari kekacauan kalau kita nggak ngaturnya di atas. Kita Itu- udah pikir itu di problem metaverse soalnya. Apaan? Kita udah pikir bukit algoritma tapi tanahnya belum ada. Tanahnya tandus ternyata jadi nggak jadi bukit. Algoritmanya nggak masuk ya? Iya bukitnya nggak hijau lah gitu. Bang Gitu. Fahri, tapi soal kaderisasi tadi ketokohan gitu kan sekarang berbasis ketokohan gitu. Tapi kalau misalnya nggak tahu ya, cuman aku membayangkan misalnya para pemimpin-pemimpin parpol ini mungkin bisa melakukan kaderisasi tokoh tapi yang berbasis kesamaan nilai gitu. Mungkin kan nggak sih Bang? Misalnya kayak ya kan tadi kan nggak dari awal memang kan karena itu nggak ideal lah kondisinya. Tapi misalnya Bang Fahri misalnya punya partai ngeliat dari jauh dengerin Mamat stand up terus ini nyambung nih nilai-nilai dengan saya. Bisa aja kan Bang Fahri ngerekrut Mamat tapi itu sebetulnya bukan 100% hanya karena dia tokoh gitu tapi memang karena senilai lah gitu. Jadi di negara demokrasi yang biasanya matang, orang tuh register, gitu. Jadi dari awal kita itu ya mungkin
usia SD, SMP, kita belum minat tuh dengan parpol. Tapi mulai masuk SMA SMA minat. udah ya. Di SMA nanti dia bilang, gua mau register. Gitu loh. Itulah yang menyebabkan di negara-negara kayak misalnya di Amerika, itu I'm registered Democrat. Saya ini adalah Partai Demokrat terdaftar gitu. Nanti dia punya hubungan tuh dengan partainya itu karena dia registered gitu. Dan memang partainya kan istilahnya itu yang besar tuh cuma 2 kan gitu. Iya. Nah, sistem register itu yang menciptakan afiliasi gitu. Memang sih nanti dalam dinamika rakyat begitu banyak, ya kan, kecerdasan orang itu berkembang, basis bagi afiliasi orang itu memang banyak gitu. Ya. Ada yang memang dalam dia mikirnya, memang gagasannya jago. Jadi memang dia terafiliasi dengan the whole story daripada gagasannya itu. Memang ini hebat gagasannya. Katakanlah kalau itu bernama nasionalisme, dia bilang, wah itu saya memang pencinta ide nasionalisme. Atau kalau dia namanya Islamisme, saya pencinta ide Islamisme. Jadi afiliasi seperti itu muncul, baik registered maupun tidak. Nah, nanti waktu orang itu mencari pemimpin, itu juga demikian, gitu. Partai politik menyelenggarakan, ya kan, konvensi atau rekrutmen, ya kan, untuk calon-calon pemimpin. Nah, ini saya kasih contoh kecil. Waktu saya bikin partai dengan teman-teman, kita bikin namanya Akademi Manusia Indonesia. Ini untuk secara umum, kita punya 1 juta orang yang kita cemplungin ke situ untuk secara rutin mendapatkan buku gratis, ikut podcast, ikut training online atau offline. 1 juta orang itu nyemplung ke situ. Nanti begitu mereka mau direkrut menjadi anggota legislatif atau eksekutif, kita masukin di dalam namanya Akademi Pemimpin Indonesia. Nah, ini lebih spesifik lagi karena mereka akan menempati posisi di jabatan publik. Nah, kira-kira juga prosesi partai politik menghadapi pemilu dengan secara umum, pekerjaan umumnya adalah sepanjang tahun itu adalah pengetahuan. Itu lebih banyak begitu. Makanya kesibukan seorang partai politik seharusnya itu adalah berceramah, memberikan training, ya kan, berkomunikasi dengan publik begitu. Ya. Jadi jangan kerjaannya itu nanti menjelang pemilu dia berkampanye. Nah, di kita ini yang pertama tidak ada, menjelang pemilu bagi-bagi Kaos. bagi-bagi sembako. Ini yang mendistorsi sebenarnya, bahwa akhirnya nanti yang harusnya memimpin kita itu pengetahuan, orang berpengetahuan. Distorsi ini yang mesti kita Tapi perbaiki. ada problem dari sisi pemilihnya juga nggak Bang? Oh iya. Ya karena tidak pernah dicerdaskan oleh sama dengan saya orang Sumbawa, jauh juga gitu loh. Tapi kita hadir di Jakarta bergaul dengan teman-teman yang sekolahnya sekolah-sekolah hebat. Saya kalau ngelihat Al-Azhar. itu. Saya SD, kalau SD. Terus saya kalau ngelihat anak saya sekarang bagaimana belajarnya di Jakarta karena dia lahir di Jakarta dan besar di Jakarta, nggak kebayang. Saya tuh belajarnya itu nggak ada lampu karena listrik masuk ke kampung saya tahun 84. Pakai obor, pakai dila. Kalau kita belajar itu hidung kita hitam tuh kena asap. Asap. Gitu. Iya. Tapi ternyata begitu situasi demokratis semuanya terbuka. Orang cerdas di mana-mana. Dan jangan dianggap bahwa orang cerdas itu sedikit, banyak. Karena sebuah masyarakat terbuka yang demokratis, itu pengetahuan tuh memancar kepada masyarakat itu secara dahsyat gitu. Tentu ada kegandrungan, ya kayak sekarang itu, lahir TikTok misalnya, yang dia explore dari manusia adalah kegandrungannya untuk, expose diri. Tapi juga banyak yang mengekspos pengetahuan. Dahsyat juga efeknya. Jadi banyak orang yang ngerti kutipan-kutipan pendek yang filosofis gitu. Ya inilah hebatnya masyarakat terbuka. Dan kita menikmati ini. Para politisi harusnya ngambil ini bahwa saya pergi ke daerah ya sebelum menjabat atau setelah penjabat begitu. Ketemu kepala desa. Saya bertemu banyak kepala desa yang bisa jadi presiden. Kepala desa. Karena pengetahuannya. Karena pengetahuannya memang jago. Oh iya. Gitu. Nah, itu ada 75.718 desa di Indonesia dan kepala desanya kira-kira segitu. Belum tambah camatnya sekitar 10.000, kepala dusunnya mungkin sekitar 500.000 lah.
Ketua RT RW-nya sekitar 1 juta. Itu jago, banyak orang jago. Makanya kemudian tugas partai politik yang pertama tadi adalah pendidikan, yang kedua agregasi, memfasilitasi orang-orang yang jago ini, yang dari jarak jauh merasa punya keterikatan atau keterkaitan dengan partai dan pengen memimpin, kasih jalan. Gitu loh. Jadi tadi cerita bahwa itu harus turun ke anak atau tidak juga. Iya. Gitu loh. Tapi ya kalaupun turun ya kalau dengan sistem yang benar ya nggak ada masalah juga gitu ya Bang. Ya biasanya, makanya saya kadang-kadang kan begini. Boleh kita turunkan jabatan di partai politik, katakanlah karena kita ini pendiri, lalu anak kita sendiri punya kecenderungan berpolitik misalnya bekas ketua senat di kampus atau apa misalnya kayak gitu. Atau dia pernah aktif di luar. Masuk, gak apa-apa. Tapi waktu dia mau dipilih oleh rakyat, itu kan juga ada proses seleksi oleh rakyat. Rakyat belum tentu pilih dia. Kalau rakyat nggak pilih dia, nggak jadi dinastinya. Karena itu saya cenderung mengatakan, dalam masyarakat demokrasi yang disebut dinasti nggak ada. Keluarga Kennedy, misalnya, keluarga Bush, itu dianggap karena dia ada standar pengetahuan sebagai pemimpin. Makanya dia dipilih turun-temurun, nggak ada masalah itu. Gitu loh. Saya kira itu yang harusnya. Jadi yang pertama tadi itu ya, saya gambarkan itu betapa belum sempurnanya sistem ini kita. gitu. Nah ini bagus sih Bang untuk masuk ke topik yang tadi aku angkat di bagian overview juga yang aku mau bawa ini yang terkait dengan rekonstruksi atau restrukturisasi sistem ini. Jadi tadi Bang Faris sebenarnya udah masuk ya dari soal kaderisasi partai gitu kan. Nah tapi secara besarnya Bang Faris nanti mungkin gimana? bagus sih sistematikanya gitu ya. Dari sini kita ke Kania dulu. Nanti Mamat ini terakhir. Karena betul. oposisi Kenapa itu tuh? penjaga sistem sebenarnya. Betul. Oposisi itu. Nah itu konsekuensi aja harusnya dari sistem yang ini begini baru bisa functioning gitu kan ya makanya Bang. kan begini ya, kita ini belum ada kesempatan untuk memikirkan sistem ini kembali. Konstitusi kita diubah dalam periode yang cukup pendek gitu. Waktu Pak Harto jatuh tahun 98, 99 Pak Habibie mendirikan satu tim yang disebut dengan tim reformasi menuju masyarakat madani. Ini adalah tim yang mengakomodir para pemimpin dan oposisi yang mengatakan negara perlu rekonstruksi sistem karena sistem otoriter Orde Baru udah jatuh. Ya kan? Dan Pak Habibie itu hebatnya dalam fase setahun 7 bulan dia membuat ratusan undang-undang transisi di DPR. Itu luar biasa itu. Itu dengan tim ini. Dia desain undang-undang yang mengakomodasi bahwa suprastrukturnya masih otoriter kan, karena undang-undang dasarnya masih undang-undang lama yang dianggap otoriter gitu. Tapi undang-undang oleh beliau dibuat itu ratusan itu untuk mengakomodir gerakan masyarakat yang menghendaki reformasi dan demokrasi. Lahirlah banyak undang-undang di situ, termasuk soal kebebasan politik dan sebagainya itu. Termasuk undang-undang pers. Itu diantara yang diubah itu, menterinya masih hidup tuh Pak Yunus Yosfiah tuh. Seorang tentara yang luar biasa sebenarnya itu. Sehingga bisa dibilang sebenarnya dia itu adalah bapak reformasi pers di Indonesia. Padahal dia tentara tuh. Nah, ketuanya itu dulu, saya ingat tuh almarhum Pak Adi Sasono itu. Saya seorang guru yang saya anggap guru lah. Sekretarisnya Pak SBY. Gitu. Tim ini gitu. Nah inilah yang kemudian menyerahkan dokumen kepada Gus Dur, lalu kemudian diteruskan oleh Ibu Mega, dimulailah amandemen konstitusi. Lahirlah sebuah konstitusi baru yang oleh seluruh dunia dikatakan sebagai konstitusi demokratis. Jadi konstitusi lama itu adalah konstitusi otoriter yang membuat kekuasaan tidak dibatasi, oposisi tidak ada, rakyat tidak bebas, kekuasaan itu diatur oleh segelintir orang, parpol diatur oleh segelintir orang, jumlah parpol dibatasi, jumlah media diatur dan dibatasi, modal juga akhirnya muter di segelintir orang. Itu kita runtuhkan, lahir sistem demokrasi. Nah, dalam 4 kali amandemen berakhir tahun 2003 di masa Ibu Megawati. 20 tahun lalu ya? 20 tahun. Berarti lalu. 12 tahun lagi amandemen lagi. Nah, 32.
Harusnya kalau saya sih 20 tahun, 20-25 tahun. Iya, melihat harusnya relevan ada atau lagi ya. tidak Aspirasi lagi. baru Iya, muncul kan. Iya, karena sistem di dunia juga berkembang terlalu Nah, pesat. ini belum ada inisiatif ini. Dulu beberapa kali saya dampingi, misalnya DPD. Itu kan DPD gelisah terus tuh. Karena apa itu DPD? Apa DPD itu? Dipilih kayak DPR, Iya, dibayar kayak DPR. iya. Fungsinya nggak ada. Fungsinya nggak ada, betul. Dia Legislasi, anggaran juga demikian. Saya bilang bagi aja. Transfer daerah harusnya diawasi oleh DPD aja. Karena Dewan Perwakilan Daerah kan. Iya. Kalau DPR itu mewakili rakyat, karena dia konstituensinya berbasis populasi, Iya. DPD harusnya mewakili teritori, Iya. karena dia mewakili daerah. gitu. Wakil daerah. Makanya nanti di ke depan tuh yang saya usulkan kan, harusnya DPR itu sistemnya distrik, basisnya kabupaten kota. Ya. Ada 514 kabupaten kota, 514 distrik. Jadi memilih anggota DPR di satu DPR itu sama dengan memilih bupati atau wali kota. Anggota DPD ini. Dekat Bang. orang. Anggota DPD ini. Anggota DPR. DPR. Oh, DPR. Satu anggota DPR mewakili satu Oh, kabupaten pakai kota. sistemnya jadi gitu loh. nggak kayak sistem yang sekarang ya, Bang ya. Ya, Kita sekarang- ubah. Sekarang dapil kan. Iya, Iya. sekarang pakainya Dapil nih kacau karena terlalu banyak orang mewakili dapil tersebut, tapi yang kerja buat dapil itu kita nggak tahu. Sembunyi orang tuh. Nanti datangnya menjelang pemilu. Iya, iya, iya. Tiba-tiba lah dia orang sini ya. Oh ternyata gitu kan. Padahal dicek bukan. Iya, iya. Oh iya, iya. Selama Jadi ini nggak harusnya tahu. DPR juga pakai sistem begitu aja ya, Bang Iya. ya. Kabupaten Iya, iya, kota iya. sebagai Nah. distrik ya. Nanti iya, iya. jumlah anggota DPR-nya berbasis pemekaran. Satu Karena kita kabupaten. harus mekar terus. Ya kan sekarang kan anggota DPR itu 750 kalau tidak salah ya. 570. 570 gitu. Artinya kabupaten kotanya harus ditambah menjadi 570. Atau bahkan saya mengatakan kurangi anggota DPR-nya. Sekarang ini ikuti dulu jumlah kabupaten kota. Iya, yang ada ya. Berikutnya nanti mekar tambah anggota DPR-nya. Nah, sehingga nanti rakyat pun dekat dengan wakilnya ini. Iya, betul. Yang ada di pusat ya. Yang di Iya, pusat. yang Iya, pusat. oh, iya. Kalau yang Tersambung. kalau yang DPD justru by Kabupaten teritori. Fak-Fak, Iya. kampungmu tahu di situ ada satu orang Fak-Fak. Iya. Orang DPR. Iya, iya, iya. Siapa itu? Biar kalau ada masalah di Fak-Fak, kau Kita ngomong serang kau. ya, ya betul. Bagus. Ini kita nggak tahu. Sekarang Iya, ini iya, gitu. Iya. terlalu Karena banyak juga, terlalu banyak. Terlalu banyak. Sumpah sih. Gitu. Udah pada saat udah kan milih nih misalnya kan, udah milih. Abis itunya kan orang nggak keep track lagi siapa yang akhirnya Iya. kepilih kan. Karena terlalu banyak Kalau juga abis berbasis itu. kabupaten sangat gampang dijangkau ini gampang. siapa Kayak orang orang itu. selalu tahu ini bupati wali kota Iya dan atau kalaupun gubernurnya. dia tiba-tiba ditunjuk orang dari Jakarta, partainya tunjuk kamu lewat kabupaten Fak-Fak. Ya kita di Fak-Fak juga ikut siapa? Iya. Ada partai lain yang memang betul orang Fak-Fak yang mending kita ini orang kalau lebih kenal kita gitu. Dan kompetisinya akan semakin intens. Karena orang nggak bisa sembunyi. Bos Tommy Soeharto pernah dapil Papua loh. Bisa begitu ya. Pernah calon di dapil Papua. Emang orang sana kali. Tapi dipilih, Mat. Yang enggak kan lolos mereka di threshold. Nah itu banyak manfaatnya. Nah makanya nanti dalam restrukturisasi lanjutnya DPD itu dapilnya itu adalah provinsi gitu. Seperti sekarang gitu. Nah meskipun sekarang itu satu provinsi ditetapkan 4 gitu. Iya. Menurut saya itu udah kebanyakan, nggak ada masalah sebenarnya. Karena di masa depan tuh akan ada pemekaran kan provinsi. Harusnya menurut saya Indonesia ini harus menjadi kira-kira 50 provinsi. Kayak ada Jawa Barat. Sebesar itu ya. Penduduknya mungkin 53 juta sekarang. Iya. Ada provinsi di Papua nggak sampai 1 juta penduduknya. Iya. Sama-sama gubernur. Iya, iya, iya. iya. Sama fasilitasnya segala macam gitu. Itu nggak Nah, fair. iya, Iya, nggak iya. fair. Gitu. Jawa Tengah, Jawa Timur itu terlalu besar. Iya. Jadikan itu beberapa provinsi. Ya, itu ibarat kayak guru yang satu ngelola satu kelas 40 murid, yang satu Iya. satu murid. Sama-sama guru. Nanti kelihatan muridnya. Ya kan, ini muridnya terlalu banyak, makanya nggak keurus itu. Iya. Itu biasanya brengsek tuh murid-muridnya. Benar. Betul. Nggak kepegang ya, Bang. Betul. Kenapa kantong kemiskinan itu di Indonesia? Jawa Barat, Jawa Tengah pertama, Jawa Tengah. Jawa Barat, Jawa Timur ini kantong kemiskinan di Iya. Indonesia. Kenapa? Terlalu banyak. Terlalu banyak yang nggak keurus.
Nah, itu nanti perlu ada pemekaran. Menentukan prioritas juga sulit. Bingung mau bikin masjid duluan atau bikin apa duluan kan bingung. Gil, nggak gitu Gil. Kita nggak lagi bahas itu sekarang. Gak masuk ke situ. Rakyatnya terlalu banyak tadi. Iya, maksudnya prioritas ini Iya. masyarakat kabupaten mana Iya, sih yang iya, saya oke, urus oke, gitu. siap, siap. Rakyatnya terlalu banyak. Nah, nanti DPD, DPR menyatu jadi MPR. Nah, kalau sistem perwakilan distriknya itu Udah kuat, bagus. maka saya mengusulkan pemilihan itu bisa diwakilkan kepada seperti sistem electoral college di Amerika Serikat itu. Per daerah Jadi ya. pada dasarnya yang milih itu daerah. Daerah. Iya, Dan bertarungnya juga daerah. Iya. Iya, iya. Iya. Sehingga waktu debat nanti enak. Sekalian amandemen aja udah. Nanti kita Nah ini masalahnya iya. Kita- Ini baru aku kita- mau nanya nih. Kita ya sedikit bagian negara bagian. Kita kasih rekomendasi kayak tadi. Kasih rekomendasi. Iya kita kasih rekomendasi. Nah, justru itu nih bang. Kita nggak mau sampai rekomendasi aja nih. Ini kan perjuangannya berarti legislatif nih ya bang ya. Perubahan Iya. semua ini ya. Iya. Nah kepentingannya maksudnya sejalan atau mereka akan cenderung nggak mau ya mengubah ya bang ya. Kalau menurut saya sih harus ada pikiran besar yang dipimpin oleh presiden. Sebenarnya ya di kabinet sekarang ini ada banyak tokoh yang kalau pikiran ini bisa ditangkap gitu ya. 3-4 tokoh aja bisa itu dilakukan. Tapi saya belum melihat ada keseriusan dari awal untuk mendesain sistem yang lebih baik setelah 20 tahun amandemen itu. Biasanya mungkin ada alasan kayak prioritas, kayak misalnya kita harus prioritasin yang lain dulu sekarang. Menurut gitu. saya Enggak ya? kita ini punya keabayan dalam membaca persoalan-persoalan strategis. Iya. Hilir ke hulunya, Ya, hulu ke kita hilir. Iya senang berantakan. Jadi mana yang Mana yang sebenarnya ini basicnya kita belum urus nih, kita Iya. udah langsung urus di sini gitu. justru kalau kita selesaikan ini ikut selesai. Ya, gitu. betul. Ini akan ikut Iya, selesai, ini akan iya, selesai. Harusnya iya. begitu. Gak begitu Harusnya ya. begitu. Nah Iya. itu Iya. bagaimana bang untuk bisa membuat itu bisa Ya, terlihat tuh. saya berharap sih akan ada pemimpin di masa yang akan datang yang bisa mengajak semua orang untuk melihat kembali konstruksi ketatanegaraan kita setelah 20 tahun lebih ini. Iya. Menurut saya itu yang harus dilakukan dan menurut saya ya itulah dalam rangka 100 tahun Indonesia merdeka. Saya sebenarnya ada mengusulkan momentum dan monumen begitu. Jadi kenapa saya kadang-kadang bilang IKN itu bisa jadi monumen dan momentum. Kalau Presiden Jokowi serius, salah satu legasi pentingnya adalah perpindahan mindset Indonesia ya dari daerah padat di Jawa ini kepada daerah paling longgar di Kalimantan. Iya. Gitu. Sehingga sebenarnya kalau mau ada perubahan momentum 2045 itu harus diletakkan fondasinya gitu. Karena kita jangan asyik dengan kecenderungan kita berantem aja. Wah ini begini tiap hari. Tapi rute ya itu sih memang kritiknya adalah yang disebut dengan grand narrative itu kecenderungan dari negara otoriter ya. Harus ada repelita dan sebagainya. Enggak. Menurut saya bahwa Indonesia akan berumur 100 tahun kan no debat. Bahwa dalam 100 tahun itu harus ada perubahan yang mendasar, ya no debat juga. Bahwa harus dalam ada 100 tahun timeline-nya itu ya, ya, Bang, ya. kita harus punya tujuan bahwa dalam 100 tahun. Kita mau kemana nih? Kalau di kami kan, saya bilang dalam 100 tahun kita akan jadi superpower baru, no debat. Masa kita nggak bisa jadi negara yang ngatur Dewan Keamanan PBB, duduk di situ sebagai salah satu peserta paling kuat. Masa negara dengan populasi nomor 4 di dunia sekarang ini, negara demokrasi nomor 3 di dunia, nggak bisa mimpin dunia. Kan mental itu harus ada. Nah, kalau mental ini kuat, kemauannya kuat, kita bisa bilang 100 tahun Indonesia kita minimal jadi anggota Dewan Keamanan PBB. Kita ngatur percaturan dunia ini. Barulah kemudian kita mengarah ke sana dan kita hilangkan debat-debat kecilnya, kita letakkan konstruksi besar, ide strategisnya. Saya kira kita bisa sama-sama ke sana. Nah, kita perlu pemimpin begitu sekarang ini gitu loh. Iya, masalahnya beberapa konsep-konsep seperti tadi repelita, kemudian tadi pemilihan presiden yang diwakilkan, itu kan lekat sekali dengan orde baru yang orang di mana punya keantian Tapi irasional. bedanya orde gitu. baru gini, di pusatnya partai politik dipegang oleh eksekutif oleh Pak Harto. Semua anggota partai dipegang oleh Pak Harto, ya kan?
Distriknya tidak ada karena sistemnya itu adalah sistem proporsional. Ya. Nanti di MPR-nya semua ketua umum partainya dan semua orang ini memilih dia lagi. Kalau ini enggak. Iya, iya. Orang ini dipilih oleh rakyatnya murni. Bahkan saya mengatakan di situ kita terapkan sistem no recall. Bahwa bupati itu seperti anggota DPR RI seperti bupati. Seperti bupati. Nggak boleh Koneksinya kemudian ke pemilih partainya ya. narik dia. Nggak Bukan, boleh. bukan ke partai. Loyalitas kepada rakyat. Maka waktu dia duduk sebagai anggota MPR tadi, Electoral College perwakilan tadi, dia mengatasnamakan rakyat. Ya. Rakyat di situ maunya siapa jadi presiden. Baru kemudian dia legitimate gitu loh. Ya, ya, Itu bedanya dengan yang dulu gitu. Sama Iya. juga dengan Repelita, dengan GPHN yang mau dibuat dan sebagainya itu, kita harus meletakkan sesuatu yang kita nggak mungkin berdebat dalam satu garis yang sama. Nggak ada masalah. Iya. Kalau misalnya setiap 5 tahun kita harus berdebat lagi kita mau kemana ya nggak bergerak-bergerak ya. Bang? Perdebatan nggak ada masalah. Problemnya itu di negasi, gitu kan? Iya. Ada proyek nanti mangkrak, ada proyek nanti mangkrak. Loh ini duit siapa? Iya. Rakyat kan nanya, politisi sinting kan begitu misalnya kita bilang kan? Iya. Ini uang rakyat, Iya. lu sudah bangun setengah, Nggak atas jadi, nama nggak Anda beres. dapat mandat baru, ini triliunan hangus. Iya. Kan nggak boleh begitu dong. Iya, betul. Siapa yang menjamin uang rakyat dari keringat rakyat ini tetap akan dijalankan? Seperti pertanyaan kita sekarang. Pak Jokowi desainnya untuk IKN 500 triliun. Desain kereta api cepat hampir 200 triliun. Kereta api cepat itu kalau cuman Bandung-Jakarta terlalu banyak saingannya. Tapi kalau Bandung-Jakarta diteruskan ke pantai selatan, ya kan? Sampai nanti ke Banyuwangi dari selatan, karena itu adalah kantong-kantong daerah yang tidak tersentuh oleh jalur kereta lama. Kereta lama. Baru dia menjadi proyek masa depan. Cuman uang yang 200 triliun ini jangan hangus. Iya. Ya. Nanti kalau cuman Jakarta Bandung ada pesawat, ada bus Bus cuma travel. 2 jam, Iya. ya kan? Ada jalur puncak. Iya. Ngapain? Ini harus diteruskan. Nah, ini mesti dipikirin dong. Iya. Uang 200 triliun mangkrak kan nangis kita. Iya, maksud Kayak kereta api monorail yang di Palembang tuh. Iya. Kalau nggak diteruskan, Iya itu Segitu dia Bang. aja. Maksudnya perdebatan yang pada level seperti itu bahwa kita sudah punya ide gini, nanti di tengah jalan tiba-tiba punya ide lain lagi gitu loh. Nah, Orang itulah. yang duduk di kekuasaan ini. Ini kan makanya yang repot. itu yang saya mengusulkan. Kenapa terus terang? Kenapa sampai hari ini saya bersikeras dengan gagasan rekonsiliasi? Itu kan karena itu. Saya ini generasi demokrasi yang juga nggak mau. Nanti kita bicara oposisi soalnya eksekutif itu nggak ada yang lawan gitu. Tapi kalau eksekutifnya dilawan terus lalu semua nggak diteruskan, Nggak ada yang berjalan ya. ujungnya rakyat yang rugi. Terus kita menikmati kemewahan sebagai pengkritik pemerintah, tukang berkelahi gitu terus. Tapi rakyat kemudian gara-gara eksekutifnya lemah dan tidak diteruskan ini pekerjaan, rugi triliunan, terus moral kita apa? Iya. Iya. Ini mesti dipikirkan dong gitu. Jangan kita asyik berkelahi aja, kita nggak tahu bahwa orang tua kita kasihan juga kan Iya. gitu. Kita masuk ke topik itu kali ya. Ya, Bang. oposisi. Mamat mau ini dulu. Tentang oposisi nih, ini Bang Fahri, apa kalau saya sih terganggu dengan gabungan membentuk fraksi di DPR itu sendiri, sementara mereka-mereka ini dipilih oleh individualis kan, artinya masuk ke sana harusnya mewakili diri mereka dan mewakili rakyat mereka gitu. Kan ya. Lalu kemudian fraksi itu terbentuk sehingga fraksi ini mau mengarah kemana? Ya tergantung partai ngarah ke pemerintah, jadilah satu gerbong fraksi ini koalisi, nggak ada lagi kontrol untuk pemerintah karena secara kiblatnya udah tegak lurus ke pemerintah gitu. Ya. Nah itu gimana Bang? Nah ini problem di kita, Mat ya. Sebenarnya secara mental, saya pernah mengatakan beberapa kali di media, mentalitas kita itu sebenarnya pertama-tama itu anti terhadap oposisi, gitu. Mentalitas kita. Gitu. Jadi ini bangsa yang comfort zone-nya itu Ngikut sempit penguasa sekali, ya? sempit Harmonis. sekali, ya. Jadi harmonis. Gitu. Iya. Jadi kalau makanya stand up komedian tuh sebenarnya itu
enak di generasi Anda, tapi di generasi agak tua tuh kupingnya tuh agak Terganggu. sakit itu. Jadi kritik, oposisi itu Indonesia itu bukan lahan yang subur bagi kritik dan oposisi. Makanya lagi-lagi ini harus disadari. Tapi pertanyaannya adalah, saya sering kembalikan ini kepada teologi gitu, karena saya suka membaca peristiwa-peristiwa kecil dalam konstruksi alam gitu. Di agama itu kan ada iblis. Ya. Iblis itu dibuat untuk menggoda manusia, bahkan melawan Tuhan tuh. Ya. Jadi kenapa Tuhan yang maha kuasa ini, yang maha besar, yang maha kuat ini, bikin oposisi, namanya iblis. Karena oposisi itu membuat kita waspada. Karena oposisi itu membuat kita mengajukan pertanyaan, jangan kita berada pada comfort zone. Jangan-jangan kita ini lagi tergoda. Jangan-jangan kita ini lagi terkungkung, terkunci begitu. Karena itu harus selalu ada yang kita curigai sebagai lawan, gitu. Sebagai musuh, sebagai yang akan menyerang, sebagai yang mengintip, sebagai yang mengintai gitu. Jadi politisi yang hebat itu adalah politisi yang selalu sadar bahwa dia punya musuh. Dan dia menciptakan juga musuhnya. Kadang-kadang, ya, demi kepentingan, itu yang kita bikin dalam sistem demokrasi. Nah, kembali ke filsafat itu tadi, jadi memang kita memerlukan. Coba lihat itu ya. Anak yang hebat itu, rata-rata karena kecerdasan diwarisi oleh ibunya, itu lahir dari ibu yang rewel, keras kepala, cerdas gitu. Itu anak-anaknya itu nanti jadi kuat gitu. Karena dia melihat postur itu pada ibunya. Kalau dalam agama disebutnya itu madrasah, itu ibu itu adalah sekolah gitu. Sekolah pertama. Ya. Sekolah yang pertama. Nah, jadi mentalitas ini pada dasarnya harus ada, alamiah juga gitu. Makanya juga penciptaan kan berpasang-pasangan gitu. Kiri ada kanan dan seterusnya. Nggak boleh satu arah. Yang boleh satu arah itu dan yang boleh satu itu cuma Tuhan. Ini kalau kita bicara Pancasila nanti masuk ke dalam filsafat ketuhanan gitu. Jadi apa penyebabnya kok kita ini tadi di awal saya katakan itu comfort zone-nya atau default mode-nya itu tidak senang dengan oposisi, tidak senang dengan kata-kata yang berbeda, senang kalau satu itu seragam, sama, tidak ada bedanya dan seterusnya itu. Dari mana itu datangnya itu? Mentalitas itu dari mana datangnya? Banyak sih yang kita bisa baca. Ya, sistem feodal pernah diimplan di tempat kita karena kita ini lama dalam sistem kerajaan. Yang kedua, agak lama juga kita berada dalam suasana takut dalam masa penjajahan. Gitu. Otoritarianisme yang lama di pemimpin kita sendiri. Gitu. Inilah mungkin sebab-sebab gitu. Otoritas kultural gitu. Otoritas agama, otoritas kolonial. Otoritarianisme orde lama, otoritarianisme orde baru. Ini yang menciptakan suasana bahwa kita sendiri memang sering agak takut berbeda, ya. Udah gitu masyarakatnya masyarakat komunal kan, yang guyup ya gitu, yang senang kalau tidak ada perbedaan dan sebagainya. Gitu. Dan kan yang kalau satu orang atau segelintir orang berbeda juga dihabisin. Gitu. Kadang-kadang seperti itu, dan ada banyak contoh seperti itu. Meskipun itu tidak semua dan tidak bisa dijadikan contoh umum gitu. Tapi atas dasar inilah kemudian para pendiri republik ini mengatakan kita bikin republik. Sistem feodalnya dihabisi. Berbeda dengan Malaysia. Malaysia itu ikut Inggris, sistem feodalnya dipertahankan. Gitu. Sehingga di sana sultan-sultan itu hidup. Bahkan Perdana Menteri dilantik oleh yang di Pertuan Agung rajanya itu. Saya kemarin baca Twitternya Anwar Ibrahim itu. Terima kasih diberi kesempatan menghadap kepada Patik
yang maha mulia, ya kan, diraja begitu. Kan di telinga kita itu asing. Iya. Aneh. Apalagi kalau kita ke Brunei misalnya begitu, di bawah peduli yang maha mulia, tuanku, begitu kan aneh di kita itu. Nah kita itu sadar karena ini terlalu banyak, nggak kita republik, gitu. Meskipun saya nanti punya koreksi sikap kita terhadap warisan-warisan kultural kerajaan menurut saya juga berlebihan begitu. Iya. Ini nanti ada waktunya kita bahas ini gitu. Iya. Nah, akhirnya berdirilah sebuah republik gitu. Konstitusi kita itu diadopsi untuk menjadi sebuah negara modern gitu. Dalam konstitusi kita tidak disebut lagi nama kerajaan, tidak disebut lagi nama struktur-struktur feodal, tapi semuanya itu kita berbicara tentang struktur negara modern, trias politika namanya itu. Ya. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Yudikatif. That's it. Gitu. Itu negara modern, negara yang anti feodal sebenarnya begitu. Nah, sebenarnya inilah keberlanjutan yang mau kita lakukan terus-menerus. Kita nggak mau lagi ke belakang, meskipun nanti kita mesti berdamai dengan warisan-warisan kultural begitu ya. Tidak boleh itu kita hilangkan. Bahkan menurut saya raja-raja Nusantara harus tetap ada sebagai pewaris kultur, ya kan? Didiamkanlah di satu istana kecil-kecil gitu. Karena kita kan bukan Ottoman yang rajanya cuma satu gitu. Kalau kita ini kan banyak sekali rajanya gitu. Iya. Satu pulau kecil kadang-kadang rajanya ada banyak di situ. Nah, jadi kita kembali kepada republik. Nah, dalam republik itu ada oposisi. Nah, kita memilihnya dulu di awal-awal kemerdekaan tahun 50-an karena kita dekat dengan Belanda sebagai penjajahnya itu, kita ngambil sistem parlementer gitu. Karena para pendiri republik ini kan awalnya sekolahnya kan kebanyakan di Belanda. Gitu. Iya. Makanya kan kalau kita bicara pendulumnya kan, Bung Karno ini sebenarnya dari awal tuh di kepalanya tuh presidensial. Tapi karena ilmuannya ini atau intelektualnya Hatta, Syahrir dan lain-lain itu banyaknya itu belajar di Belanda, lahirlah sistem parlementer, gitu loh. Makanya di awal itu ada sistem parlementer, lalu kemudian dimix, kemudian jadi presidensial seperti sekarang. Dalam sistem parlementer, oposisinya itu terbentuk apabila dia gagal membentuk pemerintahan. Ya. Dia berada di Kalah luar, berarti ya? kalah gitu. Dia berada di luar dan oposisi harus kuat. Hak oposisi bahkan di dalam negara demokrasi modern, hak-hak keuangannya diberikan lebih. Kenapa? Karena kepentingan rakyat itu adalah ngejagain eksekutif supaya tidak menyimpang. Caranya adalah memperkuat oposisi. Gitu loh. Supaya mengawasi ya. Supaya tujuannya. mengawasi dan pengawasannya harus kuat. Nggak boleh nanti misalnya eksekutif atas nama penguasaan sumber dayanya ditekan sehingga kemudian oposisinya menjadi lemah. Gitu. Nah, itu kita anggap agak kacau waktu itu. Akhirnya kita beralih ke sistem presidensial seperti sekarang. Nah, dalam sistem presidensial yang orang nggak tahu, ya memang nanti ada dilema dari sistem presidensial. Karena harusnya katanya presidensial itu partainya nggak boleh banyak. Gitu. Betul. Nah, sekarang kita ini presidensialisme multipartai. Multipartai. Kita suka bikin sendiri Bang. Emang. Itu dia. Jadi banyak ini yang membuat kacau lah. Tadi kan saya sudah cerita tuh tentang kekacauan cara lahirnya partai politik dan sebagainya gitu, ya kan. Tapi ini apa boleh buat, karena nanti dalam ujung dari diskusi kita ini adalah kita perlu memikirkan bagaimana partai politik itu bisa disederhanakan secara natural. Menurut saya bisa. Jangan dipaksa ya, dan jangan dilarang. Tapi secara natural kita bisa membuat partai politik menjadi sederhana. Bagaimana caranya Bang kalau kepentingannya banyak kayak begini? Gagasannya disatukan. Gitu loh. Karena pada dasarnya kalau kita cek gagasannya nggak banyak juga perbedaannya. Ya, sama. Itu. Ya berarti kan lebih baik berkonsolidasi di sini. Ya, tapi kan- Ini juga berkonsolidasi. Tapi kan di mereka sini. pecah ini bukan karena gagasan. Misalnya Golkar melahirkan banyak partai di dalamnya. Iya. Sampai sekarang ya. Prabowo itu dari Golkar loh, jadi Gerindra. Hanura itu Wiranto loh, Nasdem. dari Golkar. Surya Paloh. Hanura. Surya Paloh, Nasdem. Mereka kalah di konvensi-konvensi, berarti kan memang Bagaimana, Bang? bebas saat itu. Ya, berarti bagaimana nih Bang ya? Tujuannya udah ke penguasa. Nah,
presidensialisme itu harusnya adalah presiden adalah eksekutif dan oposisinya bernama legislatif. Jadi kita memakai cangkang trias politika itu sebagai struktur permanen, check and balances. Kalau dalam sistem parlementer ada parlemen, ya, legislatif, tapi di parlemen juga melahirkan eksekutif, makanya namanya parlamentarisme. Disitulah di meja yang sama. Jadi di kantor-kantor sistem parlementer itu, ini kantornya legislatif, sebelahnya itu di gedung yang sama, di sebelahnya itu adalah kantornya legislatif, kantornya eksekutif, kantor legislatif. Anggota legislatif boleh menjadi eksekutif karena sama-sama ruling majority atau ruling party begitu. Nah, di dalam sistem presidensil dipisah. Rakyat milih 2. Kalau di sistem parlementer, rakyat milih 1. Parlemen aja yang dipilih rakyat. Rakyat nggak milih eksekutif. Eksekutifnya dibentuk oleh parlemen. Ya. Makanya jatuh bangunnya eksekutif tergantung parlemen. Kalau di kita jatuh bangunnya eksekutif tergantung rakyat sebenarnya. Makanya menjatuhkan presiden dalam sistem presidensialisme sulit. Inilah yang menyebabkan sebenarnya harus muncul kepercayaan diri pada eksekutif. Saya ini nggak bisa dijatuhkan, makanya nggak perlu takut kepada parlemen, nggak perlu takut kepada partai politik. Biarkan parlemen itu beroposisi, karena dengan itulah mereka dipilih oleh rakyat. Nanti oposisinya itu baik bagi eksekutif. Karena presiden tidak datang berbeda dengan Perdana Menteri, dia harus datang ke gedung parlemen. Dia harus debat dengan ketua oposisi. Presiden kan tidak pernah ketemu anggota DPR. Kecuali kalau diundang makan. Gitu. Atau mau kasih penghargaan. Atau kasih penghargaan. Nyodok juga dia. Jadi dia tidak ada hubungannya ini dengan hiruk pikuk parlemen. Jadi nggak peduli. Bahkan dalam sistem presidensialisme, karena presiden juga punya hak untuk bikin perpu. Kadang-kadang ada banyak negara di Amerika Latin itu parlemennya dia nggak pedulikan. Majukan undang-undang ke parlemen, ditolak, bikin perpu, berlaku langsung besok. Ditolak lagi, bikin lagi perpu. Nggak peduli. Nah, karena itu sebenarnya kekeliruan eksekutif kita, kabinet kita ini, karena salah dalam melihat posisi parlemen sebagai oposisi permanen terhadap eksekutif apapun partainya. Termasuk partai pemerintah. Artinya partai yang ngirim kadernya lalu kemudian menjadi presiden, partainya tetap oposisi karena posisinya kepada kabinet. Karena tidak ada sistem koalisi oposisi kan sebenarnya di presidensial. Jadi semua yang masuk ke DPR adalah oposisi. Semua yang ada di kabinet adalah koalisi. Udah pemerintah. Iya. Government opposition. Iya. Begitu konsepnya. Sebenarnya sih ya itu tadi ya. Ini tadi pendulumnya kan, kalau kita pakai kekuasaan, begitu caranya, akhirnya seperti terjadi sekarang. Tapi kalau kita pakai pengetahuan, diaktifkanlah forum lobby-lobby, ini gampang. Legislatif itu takut sekali mengoposisikan sesuatu yang baik buat rakyat. Asal eksekutif bisa menjelaskan bahwa ini baik buat rakyat, nggak akan berani mereka. Apalagi kalau anggota DPR-nya dibikin independen. Keterpilihan di daerah pemilihan itu berbasis kepada konstituensi tadi. Nggak berani mereka. Artinya tidak ada fraksi juga ya? Nggak ada fraksi. Ya udah, one man one vote. Iya. Itu. Harusnya begitu. Sehingga dia merdeka dia sebagai anggota dewan. Iya. Dia Tapi cuma itu denger rakyatnya. akan bisa terjadi, Bang, ininya keputusan. Maksudnya kan kalau selama ini kan selalu bilang ini nggak selesai kita debat. Keputusan Itu itu aja. cuma dua. One man one vote. Ketua DPR memutuskan untuk pungut suara 570 Udah orang ya, masing-masing. begitu aja ya. Udah. Iya. Keputusan cuma dua. 3 setuju, tidak setuju, abstain. Iya. Ya itu aja. Udah ya, pakai itu aja gitu. Sebenarnya ya, gampang. Cuman kita ini kan tadi ini komunalisme, feodalisme, penghormatan yang berlebihan kepada pemimpin-pemimpin membuat kita bilang, oh nggak bisa, rakyat belum siap. Nah, itu bohong semua itu. Pengelola ini sudah banyak contohnya. Jargon rakyat belum siap nih bohong nih ya, Bang ya. Sebenarnya pintu masuknya daripada putusan pengadilan soal Abang menjadi anggota DPR
tanpa partai sebenarnya itu bisa itu bisa Iya, langsung betul. kita gugat Iya. untuk langsung bahwa semuanya di sini individual nih, tidak ada urusan Iya. partai harusnya ketika masuk ke dalam DPR karena itu putusan pengadilan Iya. yang buat Bang Fahri. Saya berargumen kalau seorang bupati yang jabatannya adalah jabatan di daerah tidak bisa dipecat oleh partai politik. Kenapa saya anggota DPR boleh dipecat oleh partai politik? Terus jabatan saya sebagai wakil rakyat Hilang. yang diberikan oleh rakyat bisa hilang. Nah itu hakimnya yakin. Makanya saya menang. Artinya tidak ada partai di situ saat Gak ada itu. partai. Jadi ada satu orang tanpa fraksi, berarti memang fraksi tidak dibutuhkan. Iya. Itu putusan pengadilan ketetapan hukum sebenarnya. Cuma waktu itu memang kita tidak sama-sama menggugat aja dengan keputusan itu. Ya. Harusnya Jadi- begitu. Nah, jadi kembali kepada topik oposisi ini, maka PR terbesar kita ke depan adalah pelembagaan oposisi. Jadi pelembagaan oposisi itu tadi saya mau bilang dengan seperti Tuhan melembagakan iblis itu. Gitu. Harus ada. Iya, iya, iya. Gak mungkin Tuhan itu gak ada maksud bikin iblis. Supaya kita tetap waspada. Supaya pemerintah tetap waspada. Gitu. Jadi maka dia perlu dilembagakan. Dilembagakan di dalam negara. Dan juga dilembagakan di luar negara. Maka muncullah kekuatan demokrasi yang keempat. Media, ya kan, masyarakat sipil gitu. Dan kayak gini-ginilah ya. Podcast kayak gini ini mesti dilembagakan. Resmi harus ya. Resmi dan dikasih reward gitu harusnya gitu loh. Jadi negara ngambil untung dari adanya percakapan orang bebas di luar sana. Kalau orang tuh bercakap tidak bebas, nggak ada manfaatnya. Nggak akan ada kita dengar sesuatu yang baru yang membuat kehidupan itu berkembang. Ya. Gitu loh. Membuat terjadinya progres Oh, ya. iya. Iya, iya. Kita ini kan berkembang karena ada kebebasan kan? Manusia berkembang karena ada kebebasan. Ya. Kita ini jadi banyak itu karena ada kebebasan. Karena hasrat-hasrat kita dipenuhi semuanya. Maka manusia tumbuh. Sekarang dari Adam dan Hawa sekarang tuh jadi 7-8 miliar umat manusia. Karena adanya kebebasan untuk mengekspresikan apapun yang kita punya dan kita tumbuh begitu. Nah, pelembagaan oposisi inilah yang harus dijaga ke depan. Dalam negara, independensi dari lembaga-lembaga negara harus kita perbaiki gitu. Tidak boleh lagi kita izinkan legislatif menjadi perkakas dari eksekutif. Karena ini pengkhianatan kepada sistem presidensialisme kita. Legislatif harus independen. Kita harus menghilangkan sistem recall. Ya. Kaki tangan partai politik di DPR itu harus ditiadakan. Hubungan antara partai politik dengan anggota dewan, dengan wakil rakyat adalah hubungan ideologi dan hubungan etik. Gitu. Artinya apa? Dia ke sana karena diutus dengan gagasan itu dan dipilih dia oleh rakyat. Udah itu saja. Bukan partai nggak mengatur Nggak lagi ada. ya. Nggak bisa lagi. Bikin undang-undang petugas. harus tunggu Petugas Tidak boleh boleh. dulu Partai ya. tidak boleh Petugas lagi partai. diurus. dan itu terang-terangan loh itu. Korea-Korea. Iya. Telepon dulu, nanti lobbynya ke sana. Salah, iya. Wow. Bapak salah kalau ngomongnya ke saya Sini. gitu. Iya. Iya. Kok bisa salah? Padahal Ngomongnya udah benar itu. Iya. Ya mau kemana lagi anggota DPR itu? Tidak boleh. Bosku. Karena kan kalau kayak begitu, anomalinya adalah atau bahayanya adalah ada orang di belakang layar yang rakyat tidak kenal Tidak dia, pilih juga. tidak pernah memilih dia, tidak ada mandat rakyat kepada dia. Kok bisa dia mengatur perilaku kekuasaan dari luar? Itu nggak Iya. boleh itu. Rakyat hanya mau negara ini diatur oleh orang yang dia pilih, gitu loh. Iya. Maka yang mengatur negara itu namanya eksekutif dan kabinetnya, legislatif, wakil rakyatnya, dan yudikatif Ya. Yang menghukumnya. yang menghukum Yang dan menegakkan mengadili. dia. Iya, iya. Iya, tapi berbahaya nggak bang? Menegakkan hukum. Hal ini kita akan anggap biasa yang kayak Pak gimana undang-undang ini DPR loh salah kalau nanya ke saya. Hal-hal sistem-sistem yang kacau balau ini misalnya kita ribut nih proporsional terbuka apa tertutup. Kita kan milih terbuka di DPR jadi tertutup nih fraksinya.
Ya mending kita pilih partai aja langsung kan. Kacau kan ini maksudnya. Kacau jadinya. Mending pilih partai tunjuk Iya. orang jadi Ah. fraksi di situ. Iya. Mundur. Ini kita ribut di bawah tapi yang ini sama Secara aja. sistem Iya. juga. Kita pakai terbuka dipilih tapi tertutup di Iya. dalam gitu. Iya. Jadi kita jangan melayani pikiran-pikiran sementara yang menganggap bahwa menyerahkan kekuasaan itu secara buta kepada segelintir orang itu adalah masa depan kita. Itu berbahaya sekali. Jadi gini, kita nggak tahu progresi satu bangsa dan sejarah umat manusia. Kenapa manusia itu menemukan demokrasi itu? Karena waktu kekuasaan itu diserahkan kepada segelintir orang, ternyata tragedi-tragedi besar itu muncul. Kan karena gini, kalau saya menganggap ya, kalau dalam teologi itu kan Tuhan menurunkan nabi, tapi nabi dihentikan, gitu. Jadi paling tidak dalam tradisi agama samawi gitu, nabi itu berhenti. Nabi itu adalah sosok yang pada dirinya itu bisa berkumpul semua kebaikan, sehingga apabila pada dirinya itu ada eksekutif, ada legislatif, ada judikatif, pun tetap akan baik. Karena pada dirinya berkumpul segala kebaikan. Tapi kan nabinya sudah nggak ada. Nggak lama setelah nabi meninggal, itu orang sudah bantai-bantaian, bunuh-bunuhan itu. Tragedi luar biasa itu. Terjadi karena perilaku orang per orang. Si A bermusuhan dengan si B, ngajak rakyat bantai-bantaian. Itu seperti di Sudan sekarang itu. Jenderal ini sama jenderal itu tidak saling suka, ngajak perang sipil. Ratusan ribu orang meninggal. Nah, belajar dari progresi sejarah umat manusia seperti itu, akhirnya demokrasi mengatakan kita tidak boleh lagi menyerahkan kekuasaan kepada segelintir orang. Tapi kekuasaan itu harus diberikan kepada rakyat, orang banyak. Karena orang banyak ini punya wisdom, nanti dibuat mekanisme supaya dia bisa memilih orang, dan orang yang dipilih itu bisa diganti setiap saat. Gitu. Lahirlah sistem demokrasi. Karena dalam sistem lama, ya, saya sering mengatakan ini, raja misalnya, pada dirinya tadi berkumpul eksekutif, dia juga adalah pelaksana, dia juga pembuat undang-undang, dia pengadil juga. Raja yang memutuskan orang bersalah apa tidak. Ini abuse, ini dipecah oleh demokrasi, lahirlah ya daulat rakyat ini, bahwa pengawas, pembuat undang-undang itu dipisah. Penguji atau pengadilan dipisah, eksekutif dipisah. Lahirlah ini trias politika kita sekarang ini. Nah, menurut saya tidak boleh setback ke belakang. Sekarang ini dalam sistem feodal seperti kita ini, kerinduan untuk diatur orang itu kuat sekali. Sehingga banyak orang mengatakan, sudahlah, itu udah. Di sisi lain elitnya mengatakan, rakyat ini belum sanggup, gak bisa ngatur dirinya sendiri. Kita yang ngatur katanya gitu. Di rakyatnya juga mulai muncul pernyataan, sudahlah, serahkan aja lah sama dia. Katanya gitu. Nah ini bahayanya gitu, karena ini akan menjadi setback ke belakang. Sementara kita tahu pemusatan-pemusatan seperti ini sudah banyak tragedinya dalam sejarah umat manusia dan tidak boleh dibiarkan lagi. Rakyat tidak boleh lagi memberikan kekuasaan secara diam-diam kepada orang-orang tertentu yang untuk menentukan nasib kita, tidak bisa. Semuanya harus dibikin terbuka. Maka dalam struktur masyarakat demokratis dibikin 3 kan. Jaminan kepada kita itu ada 3. 1, konstitusi. Itu jaminan pertama. Kita ini semua senang hidup di Indonesia itu karena konstitusinya ngatur kebebasan. Coba kalau kita nggak diatur kebebasannya, mungkin kita nggak senang tinggal di sini. Bisa jadi. Meskipun ada banyak orang juga yang terikat, nggak bebas pun karena ini negara saya tetap di sini. Kan kira-kira begitu ada juga. Tapi sekarang ini menjadi indah jadi orang Indonesia itu, menjadi enak bagi orang Indonesia itu, karena memang ada kebebasan itu gitu loh. Kebebasan kerja, kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat itu pasal 28 Undang-Undang Dasar. Juga ada pasal tentang pasal 27. Hukum berlaku sama, segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada kedudukan. Enak betul gitu.
Jadi kamu yang berkuasa, berpakaian seragam, sama dengan aku di depan hukum. Iya. Gitu loh. Nah kan itu jaminan pertama konstitusi. Ya. Ini kita bikin menjadi jaminan karena itu nggak gampang diubah. Sudah 20 tahun kita nggak ubah. Nah jaminan kedua itu namanya institusi, birokrasi, kelembagaan. Maka kita bikin transparan. Jangan sampai dalam institusi itu ada kong kali kong. Ada abuse of power, ada ketidakadilan. Pengadilan kita bikin transparan. Kementerian Keuangan kita bikin transparan. Itu pun kemarin ada laporan transaksi mencurigakan 349 triliun. Yang kata Pak Mahfud MD itu, mondar-mandir rapat. Iya. 349 triliun. Komisi 11-nya diam aja tuh. Itu jangan-jangan ada kong kali kong. Korupsi BTS, saya ketemu dengan auditor. Anggarannya 24 triliun. 24 triliun anggarannya. Rencana dibangun 4.800 BTS. Iya. 24 triliun, 4.800 BTS. Sudah keluar dari rekening negara 12 triliun. Sudah kepake 8 triliun. BTS-nya cuma beberapa puluh. Komisi 1 senyap juga itu. Nah ini yang nggak boleh dibiarkan. Harus ada jaminan bagi rakyat bahwa kalian kerja transparan, maling 1 perak ketahuan. Iya. Itu yang saya bilang dulu, hidupnya mereka harusnya dalam akuarium, kelihatan gitu. Ini yang maksud abang 1 tahun jadi presiden korupsi tidak ada karena terbuka semua. Termasuk itu saya mau tata semua itu nanti, ya kan? Nah, ini jaminan kedua, ngerubahnya pakai undang-undang. Nah, ada jaminan ketiga yaitu politisi. Jadi konstitusi, institusi, politisi. Politisi ini dalam masyarakat demokrasi tidak boleh dibiarkan lama. Mesti diganti setiap saat. Mandatnya tuh ditagih rutin kepada rakyat. Kamu mau sih percaya nggak sama orang ini? Makanya setiap 5 tahun kita bikin pemilu. Karena kita mau mengoverhaul pemimpin. Karena kita nggak percaya pada pemimpin. Ya seperti ente tadi bilang. Tuh ada orang kayak gitu. Dia nyalon jadi pemimpin. Apa bisa ente percaya sama orang itu? Jangan-jangan itu teman ente, Mat. Ente tahu. Ya Allah, ini orang blangsatannya kayak apa? Nyalon, Mat. Menang. Nah, kita sebagai rakyat bilang, boleh dia nyalon, itu hak dia. Tapi jangan kasih dia lama. Kasih cuma 5 tahun. Kalau dia terpaksa terpilih, 5 tahun lihat. Jangan-jangan setelah terpilih jadi tobat. Jadi baik. Begitulah jaminan kita dalam masyarakat demokrasi itu diatur. Supaya perbaikan terjadi. Gitu loh. Kalau enggak, itu yang 349 triliun tadi, itu yang maling tiang-tiang BTS tadi itu, bisa pesta terus. Kalau tahun ini dia bisa maling 24 triliun, tahun berikutnya pasti dia malingi lebih banyak. Itu nggak boleh dibiarkan gitu loh. Itu jaminan buat kita. Sebab uang buat mereka mungkin 24 triliun nggak ada apa-apanya buat pesta pora, tapi buat rakyat 100.000, 10.000 itu berharga sekali. Iya. Ya. Nah inilah prinsipnya. Kenapa oposisi harus kuat? Meskipun sudah ada jaminan, tetap kita harus jaga mereka. Ya. Gitu. Itulah pelembagaan dari oposisi tadi, Mak. Oposisi. Oke. Gitu, Cukup Mak. ya? Cukup sekali kuliah Udah umum jadi. hari ini. Iya. Gokil sekali. Ente harus nyalek semua nih kalau gitu. Kita tutup dengan kutipan bijak biasanya. Iya. Bang Fahri mau kasih kutipan bijak nggak? Kutipan bijak Aku udah terlalu banyak ngomong dari tadi. tentang negara. Udah Mamat aja Mamat berarti. Ketua terlalu banyak. sidang dong. Hah? Pimpinan sidang kan Nah, biasanya iya, iya. pimpinan Pimpinan sidang kan? menunjuk. Nah, biasanya kan Kok bisa ibu asal menunjuk, ibu nunjuk-nunjuk begini yang petugas semua jadinya. Petugas ibu. Iya, iya. Ya kan kamu memang petugas, kamu kan wakil dewan pembina kan Iya. Iman ya. Dasar- Iya. Ketua tutup, kata bijak tutup. Gila. Kata bijak harusnya dia. Iya, coba dia. Lari Kasih, dari Gil. tanggung jawab. Kata bijak, gua suruh kata bijak tiba-tiba nih. Habis kata bijak langsung sekian 28 langsung gitu Ya udah, biasanya. ini dulu Gilang dulu. Kata bijak saya adalah apa ya? Berbijak-bijaklah. Ora et labora. Belajar sambil berdoa. Belajar sama Atau gini, ente mau pesan apa kepada caleg-caleg stand up komedian dan artis-artisnya yang lagi banyak? Iya. Saya nggak harap apa-apa Ada di luar dari satu kalian. tadi.
Tadi ada di luar satu. Ya udah, Siapa? apa pesannya apa? Nothing tulus karena kita tidak berharap apa-apa. Nggak berapa apa. Gimana berharap. sih? Harus Nggak ada berharap. ekspektasi dong ke wakil rakyat. Oh, karena kan kita tahu praproduksinya. Ya udah. Oke, cukup dulu ya episode kali ini. Makasih banyak Bang Iya. Fahri Thank you, Bang udah Fahri, Terima udah kasih datang. Bang Fahri. di sini. Terima Sukses kasih. ya buat gagasan-gagasan dan ide-ide yang mau di Iya. apa namanya mau di Keluarkan. keluarkan Tadi dan mau kayaknya, diajarkan ya, ada untuk beberapa utang topik tadi tuh tadi tengah-tengah Bang Fahri bilang nanti lain kali kita bahas ini. Oh, gitu. iya. Jadi nanti Iya, pastinya iya, ada iya, episode iya. lain lagi nih. Iya, dengan iya, Bang sudah Fahri. sudah kayak kampanye juga buat saya. Karena kalian semua bukan caleg. Iya. Sementara calegnya ya saya mewakili caleg lah kira-kira itu. Jadi Iya, saya Iya, iya. iya. hitung-hitung Iya. apa Gak apa-apa Bang. Tapi kalau dengan gagasan ya kita sama-sama Iya. tercerdaskan gak apa-apa. Iya, iya. jadi kampanye terselubung nggak apa-apa asal gagasannya. Iya kita Iya. Ya adu kan ide. yang memang cocok dengan gagasan itu kan harusnya memang sudah seharusnya Iya. memilih dong. Iya, Iya. iya, iya, Ya ini berarti yang harus dipilih gitu loh. Iya. Ini yang sesuai nih Abang gagasannya. dapil NTB ya? Dapil Sumbawa ya? Rubah KTP di mana? Ganti KTP NTB dulu. Iya, iya, iya. Pergi. Oke, makasih semua yang udah dengerin episode kali ini. Jangan lupa episode-episode barunya di setiap hari Rabu ya. Subscribe dan nyalain notifikasinya juga biar nggak ketinggalan. Thank you. Bye. Dadah.